Ya, Mas. Jadi, dalam mengubah bentuk puisi, maka teknologi digital itu ada dua tuh ketika dia mengubah wujud puisi. Yang pertama ada puisi bentuk baru seperti hypertext poetry, dan yang kedua adanya puisi-puisi yang degenerate oleh komputer dengan menggunakan algoritma artificial intelligence dan teknologi machine learning. Sekarang kalau kita tanya, puisi terlengkap di dunia ada di mana sekarang? Coba. Puisi terlengkap, perpustakaan puisi terlengkap di dunia ada di mana gitu ya? Di mana coba? Orang pasti bingung jawabnya. Di mana? Jawabnya di servernya Google. Dia menyimpan jutaan puisi. Iya, betul. Jutaan puisi dalam big data puisinya dia, dan itu bisa dia lakukan dengan algoritma artificial intelligence dan machine learning. Dia bisa generate puisi baru dari data-data itu kan, bahkan dia bisa mempelajari berbagai pola-pola puisi yang ada. Gitu. Dia bisa mengambil kata-kata kuncinya ya, Mas? Kata-kata kunci bisa mengambil kata-kata kuncinya gitu. Ketika teman-teman kita di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya berhasil membuat pola-pola puisi, itu mempercepat kerjaan komputer. Mengapa? Karena sesuatu yang punya polanya bisa dieksekusi oleh algoritma kan, gitu. Iya, ya, siap. Tetap saja bedanya adalah itu nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya. Itu hanyalah kumpulan kata-kata yang lahir dari proses mekanistik saja. Ya, gitu. itu yang mau banyak diprotes juga sama para penyair gitu, bahwa nggak ada ruhnya, nggak ada jiwanya dan sebagainya. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara, tapi kalau udah jadi nggak tahu juga. Oh ya, nggak tahu juga ya, Mas. Oke, kalau kita bicara, coba lakukan eksperimen. Lakukan eksperimen. Ada 10 puisi buatan manusia, 10 puisi buatan komputer. Kasih ke kurator, bisa bedain nggak? Boleh dites ya, Mas? Jadi sebenarnya bagaimana sih sikap kita sebagai sastrawan atau sebagai penyair ini untuk menyikapi kemajuan peradaban saat ini gitu? Artinya teknologi begitu canggih, kemudian pola kehidupan kita sudah berubah, masyarakat cerdas menuju masyarakat cerdas 5.0 ini gitu. Bagaimana, Mas, kira-kira? Kalau saya ya, saya ini kan background-nya teknologi. Tapi kalau untuk urusan seni, saya ingin mengatakan bahwa harus ada etika yang ditegakkan. Etikanya apa? Bahwa karya seni itu adalah karya manusia. Bukan karya robot, bukan karya mekanistik, bukan karya algoritmik. Itu adalah karya dari kalbu manusia. Nah, itu ada etika yang harus ditegakkan di situ. Gitu. Bahwa ada oknum-oknum juga nanti itu urusan belakangan. Tapi kita harus sepakat mengatakan bahwa karya seni itu tidak diciptakan oleh mesin. Kalau dia diciptakan oleh mesin, dia bukan karya seni, tapi karya industri. Karya industri. Itu produk industri, bukan produk seni. Jadi kalau seni itu diciptakan oleh tangan manusia, oleh hati manusia. Nah, tetapi ada opposite opinion nih, Rin. Opposite opinion atau opini seberangnya mengatakan bukankah teknologi itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia? Dari dulu teknologi kan lahir untuk mempermudah, membantu pekerjaan manusia. Sampai menerjemahkan bahasa pun teknologi bisa sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah dalam ranah filosofis teknologi mempermudah kerja manusia ini juga berlaku mempermudah manusia untuk menciptakan puisi? Ini sesuatu yang harus dibicarakan bersama. Sesuatu kode etik kepenyairan yang harus dikatakan bahwa yang disebut dengan karya sastra itu bukanlah karya atau yang dibuat oleh mesin, bukan lahir dari sebuah algoritma yang diprogramkan atau dikodingkan, tapi lahir dari sebuah proses kreatif dari manusia. Itu menurut saya itu harus ditegakkan. Itu lalu. Setuju ya. Bahwa salah satu wujud dari perkembangan peradaban itu muncullah gelombang perekonomian di dunia, itu ekonomi kreatif. Bagaimana Mas Siri berpendapat penulis sastra bisa mengadopsi ekonomi kreatif ini sehingga mereka dapat. Ya, bagaimana?
kalau kita lihat dari kata-katanya ada dua kan, ekonomi dan kreatif. Ya. Kalau kata-kata kreatif, kawan-kawan penyair, seniman, semua pada umumnya itu tidak usah diragukan lagi. Mereka punya proses kreatif. Jadi ada proses kreatif. Yang belum adalah bagaimana membuatnya bernilai ekonomi. Itulah disebut dengan ekonomi kreatif. Bagaimana membuat karya yang lahir dari proses kreatif memiliki nilai ekonomi sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka yang membuatnya. Nah, ketika kita berbicara bernilai ekonomi, maka ini bukan proses kreatif. Ini adalah proses ekonomi. Ada di sana mengenai value, ada di sana mengenai branding, Profit dan lain ada di sebagainya. sana ya katakan begitu. Jadi ada hal-hal yang di luar proses kreatif gitu ya. Tapi bukan berarti ekonomi kreatif ini mengorbankan idealisme loh, tidak. Bukan berarti tetap saja ada oknum di dunia ini demi mencapai popularitas ekonomi dia menempuh jalan yang pintas apa dan seterusnya, kemudian lebih mementingkan popularitas daripada kualitas, itu masalah lain. Tapi intinya adalah bagaimana karya kreatif yang berkelas ini itu juga bisa memiliki nilai ekonomi serta memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta. Tapi kalau sekarang ini Ada sastra atau puisi itu bisa dua masuk, proses sih. bisa masuk nggak Mas ke ekonomi kreatif itu saat ini? Sebetulnya masuk. Cuma dalam gelar ekonomi Indonesia sastra itu masih dipegang oleh Badan Bahasa. Jadi kelihatannya begitu menurut saya, tapi nggak tahu lah. Itu sudah berubah, saya nggak tahu, tapi harusnya masuk. Harusnya masuk. Saya berharap mungkin next time ya Mas, suatu saat nanti bisa bernilai ekonomi kreatif gitu. Sastra gitu. Baik. Ya. Karena itu yang jadi problem itu adalah nilai bagaimana ya kita terus terang ya kalau melihat karya kawan-kawan kita nih hebat. Saya ngelihat kawan-kawan penyair kita yang senior-seniornya hebat, buku-bukunya hebat. Sekarang pertanyaannya gimana buku mereka tuh bisa menembus pasar Amerika dan terjemahkan coba. Kalau kita bicara Gimana? itu, Siapa maka yang kita juga bikin? bicara ada link ya, ada link yang juga belum terbuka juga Mas gitu. Betul. Kalau sudah bicara link, kalau kita sudah bicara link, kita bicara proses ekonomi, namanya networking kan ya. Iya, itu dia. Jadi ada link yang memang Nah, belum itu terbuka dia. Mas kalau menurut saya ya. Belum terbuka, hanya ada beberapa sih. Iya. Saya rasa banyak sekali penulis-penulis atau penyair-penyair Indonesia yang luar biasa loh karyanya. Saya pikir bisa bersaing kok di dunia. Itu yang kemarin dibicarakan Saya kira Pak. di Munsi 3 kemarin tuh kita bicara itu. Sastra menuju Iya. panggung dunia. Sastra Indonesia. Saya yakin. Baik. Gitu. Semoga suatu saat nanti link-link itu terbuka Mas buat kita semua gitu ya. Amin. Saya kemarin sudah membuka satu link, cuma yang memanfaatkan tidak banyak gitu ya. Saya undang orang Indonesia yang punya penerbitan di California, bicara di PDS HB Yasin. Saya undang para penulis gitu. Saya Pernah saya lihat juga lakukan. tuh waktu itu, tapi saya nggak datang sih Mas. Iya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membuka juga kita semua bahwa jika kita mau masuk pasar dunia, ya kita makanya harus punya link-link yang itu gitu, link-link lain. Nah, linknya itu yang jadi masalah Mas, link itu ya. Iya. Artinya masih beberapa tahap yang harus kita lalui menuju itu gitu. Ya, oke, baik. Nah, salah satunya adalah nggak mungkin setiap orang itu membangun link individu. Kenapa kita tidak melakukannya secara bersama gotong royong dengan suatu bentuk namanya asosiasi profesi sastrawan? Saya setuju itu, Mas. Karena waktu itu saya protes juga. Protes, kenapa kok link itu hanya terbuka buat beberapa orang aja gitu. Nggak terbuka buat semuanya. Padahal anak-anak muda kita luar biasa loh karya-karyanya gitu. Itu Mas yang kemarin saya protes juga gitu. Oke, baik. Kita udah ngobrol banyak ya tentang buku, triloginya, tentang puisi, tentang teknologi, tentang masyarakat cerdas 5.0, revolusi industri dan sebagainya.
Maka sekarang kita ngobrol-ngobrol santai, Mas. Lebih santai tapi jawab cepet. Gitu ya, Mas? Oke, kalau harus memilih Mas Riri Satria, jadi dosen, pengamat ekonomi, atau jadi penyair? Pengamat ekonomi, Pengamat ekonomi. Kenapa, Mas? karena lebih mendatangkan manfaat ekonomi. Uangnya lebih banyak. Dan dengan itu saya bisa membiayai aktivitas kepenyairan saya. Amin, amin. Ya, oke, siap. Oke, bagaimana sih pandangan Mas Riri tentang puisi? Puisi, buat saya puisi itu untuk menyeimbangkan hidup saya. Hidup saya itu sudah penuh dengan angka-angka, logika-logika yang sangat terstruktur, dan rasanya kita butuh memotret dunia dari sisi lain, tidak menggunakan logika, tapi menggunakan pendekatan yang di sini. Gitu. Tidak ada otak kiri, otak kanan jalannya. Balancing my minds, balancing my view terhadap dunia. Jangankan Mas Riri, Mas. Mas Riri kan kebetulan kuliahnya sama nih jurusannya sama saya, cuman Mas Riri jadi pakar, saya nggak jadi pakar gitu. Tapi artinya dunia yang penuh dengan angka juga, Mas. Ketika akhirnya kita juga butuh dunia lain itu ya. Salah satunya puisi. Ya. Baik, kira-kira judul puisi terakhir yang Mas Riri tulis apa? Puisi terakhir. Puisi terakhir itu adalah beberapa bulan yang lalu, berapa bulan yang lalu, dalam bahasa Inggris judulnya Books, Coffee, and Love. Good. Kayaknya romantis nih. Baik. Kira-kira ke dalam menulis puisi, Mas Riri, tema apa sih yang paling senang dan paling sering ditulis? Cinta? Paling suka cinta, ya pernah menulis, tapi bukan paling sering. Kecuali kalau kita bicara cinta dalam skala besar ya. Oh iya ya, kita bicara universal. Terhadap universal, itu jawabnya ya, gitu ya. Tapi saya paling suka menulis tentang hal-hal yang tidak hal-hal yang tidak banyak terungkap ke permukaan. Misalnya, mungkin pernah mendengar istilah economic hitman, pernah mendengar proxy war, pernah mendengar hal-hal seperti itulah. Nah itu saya jadikan dalam puisi, gitu loh. Ditunggu ya, Mas. Bagaimana? Sebetulnya ada beberapa tuh puisi saya udah kayak gitu. Judulnya satu buku ya nanti ya. Itu lagi disusun tuh, mudah-mudahan. Oke, baik. Dari ketiga buku tunggal puisinya Mas Riri, mana yang paling berkesan? Yang terakhir, Siluet Senja dan Jingga. Oke. Karena kan masing-masing buku pasti punya proses kreatifnya yang berbeda gitu ya, Mas. Proses. Oke. Kenapa, Ya. Mas? Walaupun sebetulnya dari sisi lokasi itu sebetulnya Paris ya, gitu. Tapi dari sisi emosi itu Siluet Senja dan Jingga. Ya, itu pada saat senja yang nulisnya, Mas. Ini kepo nih, Mas. Saat-saat senja gitu ya. Karena senja itu kan identik dengan romantis-romantis gitu, Mas. Nih. Ya, aku udah punya. Udah punya, Mas. Oke. Baik. Iya, ini senja. Hal apa yang dilakukan oleh seorang Riri Satria ketika kehabisan ide buat menulis? Kopi? Traveling, oke. Sama dong, saya suka jalan-jalan juga. Traveling pertama. Traveling yang pertama adalah nongkrong di pantai. Oh, itu Siluet Jingga itu? Jadi makanya banyak sekali foto saya lagi pegang laptop ada di pinggir pantai. Oh ya, kayak gitu. Itu salah satu ya, salah satunya itu ya. Yang kedua baru ke kafe ngopi. Gitu. Suka nonton film nggak, Mas? Suka. Kalau suruh milih, nonton film apa baca buku? Saya baca buku pasti. Kenapa? Film juga menarik loh, Mas. Iya, kan suruh milih. Oke, suka minum kopi? Pasti minum kopi. Pasti. Kalau harus milih teh apa kopi? Kopi dong. Kopi dong. Oke, baik. Saya tanya lebih serius lagi sekarang. Apa rencana Mas Riri untuk tahun depan di sastra? Saya sebetulnya punya dua hal di dunia sastra ini. Saya terus terang tidak punya agenda
untuk menjadi sastrawan hebat, enggak. Hmm. Saya tahu diri bahwa secara kompetensi saya tuh tidak pernah memiliki sebuah kompetensi yang dikembangkan secara serius dalam dunia sastra. Ibaratnya kalau panggung karya sastra, saya tuh rasanya nggak mungkin saya bisa dapatkan karena memang nggak berkembang. Beda mungkin sebagai pengamat ekonomi, beda sebagai akademisi, saya punya panggung gitu dan cukup baik gitu. Pembicara seminar di mana-mana itu panggung saya. Tapi kalau dunia sastra, saya nggak istimewa lah. Jadi artinya nulis puisi pun mediocre saja. Saya tahu itu, sadar diri gitu ya. Tapi setidaknya saya punya cita-cita lain. Saya ingin menjadi orang yang ikut menggerakkan dunia sastra Indonesia. Jadi bukan sebagai sastrawannya, tapi yang menggerakkannya. Jadi kalau orang bilang, Riri itu mau jadi penyair terkenal, jawabnya enggak, ngapain? Jadi penyair terkenal nggak ada manfaat ekonomi juga ke saya. Yang ada malah gue keluar duit gitu kan. Tapi saya sangat bahagia ketika melihat sahabat-sahabat saya bisa mentas gitu istilah dalam tanda kutip mentas karyanya dan bisa tampil di event-event yang bergengsi. Dan itu saya memfasilitasi gitu kira-kira seperti itu dan itu membuat saya happy. Oke. Amin amin. Semoga semua dimudahkan karena ini juga sesuatu yang sangat mulia ya Mas, membantu gitu. Teman-teman semua. Tapi saya fokus kepada penulis pemula atau penulis pemula dan muda. Oke, baik. Saya udah nggak muda lagi tuh. Ya makanya nggak pernah juga saya fasilitasi. Oke. Satu lagi, barangkali ada pesan, Mas. Ada pesan buat teman-teman, khususnya generasi muda saat ini, bagaimana bisa bersaing di era dari peradaban 5.0 itu? Apa kira-kira pesannya? Ada 3 hal yang sebetulnya kita harus miliki. Kalau enggak, kita jadi penonton di negeri sendiri. Yang pertama adalah kompeten di bidangnya. Anda boleh jadi apa saja. Yang penting kompeten di bidangnya. Mau jadi penyair, yang menjadi penyair yang kompeten di bidangnya. Penyair yang hebat. Mau jadi seniman yang hebat. Mau jadi akademisi, peneliti yang hebat sekalian. Mau jadi pengusaha startup yang hebat sekalian. Jadi, yang pertama kompeten di bidangnya. Yang kedua, bangun network, pertemanan, relasi, gitu ya. Jadi karena kalau kita kompeten, sudah pasti kita tidak bisa menyelesaikan semuanya. Maka pertemanan itulah yang akan mengangkat kita, yang akan membuka pintu-pintu kita untuk bisa berkiprah kemana-mana. Jadi jangan sombong jadi orang, jangan merasa hebat sendiri. Maka pertemanan itu penting banget. Yang ketiga, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah tinggi hati. Itu aja. Karena lifelong learning itu penting. Ya, misalnya kita ini sebagai orang IT apa yang kita pelajari 5-6 tahun yang lalu jangan-jangan nggak relevan lagi sekarang. Jadi itu dia. kita harus belajar. Karena ini kan beredar ini, Mas. Sekarang beredar bahwa ada data dasar gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang akan bisa bersaing di masa mendatang gitu. Itu apa tidak membuat para generasi muda kita ini galau gitu. Ketika dia salah misalnya dia merasa memilih jurusan dan sebagainya. Kira-kira gimana? Ya, itu sebetulnya kalau tidak ada COVID nih, sekarang melonjak di Jakarta, itu akan menjadi topik forum seminar Jagat Sastra Milenial kedua. Sebetulnya. Saya sudah desain dan judulnya adalah 15 keahlian yang dibutuhkan bersaing di era milenial. Dan itu dikeluarkan oleh World Economic Forum. Ya, artinya gini, Mas. Artinya gini. Kita harus menyikapi ini secara bijak. Hati-hati. Ya. Saya tidak ingin ini disalahkaprahi oleh masyarakat. Itulah sebabnya saya ingin membahas ini supaya kita menerimanya secara bijak. Tidak menelan mentah-mentah seolah-olah yang di luar itu nasibnya bakal mampus di masa depan. Nggak begitu. Nah, itu dia. Maksudnya, kenapa saya nanya ini? Karena kan dari itu, kemudian misalnya saya nanya nih, aduh, saya ada pekerjaan saya ada di daftar itu nggak gitu? Itu kan pasti semua orang akan bertanya sama diri sendiri. Dan tentu saja semoga ini tidak membuat galau gitu. Artinya
Iya. terutama generasi muda, Mas. Generasi muda bisa menerima ini dengan baik sebagai tantangan gitu ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca dengan teliti, itu bukan pekerjaan yang diminati, tapi pekerjaan baru yang muncul Hmm. dengan perkembangan-perkembangan, Misalnya salah gitu satu ya. contohnya YouTuber gitu ya, Berarti Mas. yang lama itu hilang, tapi ada yang hilang juga yang lama, ada Banyak. yang hilang. Hmm. Iya banyak, seperti sekarang tukang ketik nggak ada lagi profesi itu, gitu kan. Baik. Ya, tetap. Ya, alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara, Mas Riri. Terima kasih sudah bersabar menunggu saya tadi membuka Zoom-nya, kemudian mau diajak ngobrol banyak hal, disuruh jawab cepat, nurut juga. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita semua bahwa kita sedang ada di posisi revolusi industri tadi 4.0, kemudian kita menuju 5.0, kemudian kita menjadi masyarakat cerdas itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tadi Mas Riri sudah menjelaskan dan paling penting adalah bagaimana masa depan puisi atau penyair di masa mendatang. Apakah ini bisa terus berlangsung? Apakah ini bisa kita tetap bisa menulis dan sebagainya. Walaupun tadi Mas Riri bilang ada komputer yang bisa menulis puisi gitu. Semoga ini juga tantangan buat kita semuanya. Baik, terima kasih Mas Riri. Semoga salam sehat selalu, salam untuk keluarga, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.